Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Nur Muhammad. Assalamualaikum, saya Yurini Nabila dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Aidil Putra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muftahi bi rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang dakwah di perkotaan. Sebelum kita membahas dakwah perkotaan, kita harus mengerti apa itu makna kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, status sosial ekonomi yang heterogen dan materialistis. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat di perkotaan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan yang pertama yaitu kehidupan keagamaan yang berkurang, karena kadang-kala tidak dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung ke arah keduniaan saja. Yang kedua yaitu orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak di warga kota. Itulah yang terakhir. Yang selanjutnya itu ada kondisi sosial, ekonomi perkotaan. Yang pertama itu sikap kehidupan. Sikap hidupnya cenderung pada individualisme dan egoisme, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya. Yang selanjutnya itu tingkah laku. Tingkah laku masyarakat kota pada umumnya bergerak maju. Yang selanjutnya yaitu ada tentang sebagai akibat dari konsekuensi kemajuan peradaban kota didorong oleh sikap atau naluri untuk dan meniru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka terciptalah sesuatu masyarakat yang bercorak radikal dinamis. Strategi dakwah di perkotaan. Strategi dakwah ini ditujukan untuk masyarakat perkotaan yang kehidupan keagamanya mengalami kemunduran karena pengaruh oleh kebudayaan asing atau kemajuan teknologi atau perkembangan industri yang maju kian pesat di dalam perkotaan. Selanjutnya ada strategi yang digunakan di dalam dakwah masyarakat perkotaan. Pertama, strategi dengan pendekatan kajian keislaman. Salah satu contoh kajian keislaman adalah dalam bentuk majelis taklim. Selanjutnya ada strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk bukan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa menurut etimologi berasal dari bahasa Sanskerta desi yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itu, maka desa bagi setiap orang sangatlah penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Istilah ini sudah ada sejak abad ke-11 ketika Nusantara masih terbagi menjadi beberapa kerajaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung atau dusun. Yang kedua, kondisi masyarakat perdesaan. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat pedesaan. Satu, kehidupan masyarakat pedesaan masih memegang tinggi nilai keluhuran keagamaan juga kebudayaan. Yang kedua, pedesaan sering juga sekali bergotong royong ketimbang dan individualisme. Adalah suatu rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan juga terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut beberapa hal dalam menentukan sebuah strategi. Yang pertama adalah suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, kenapa sih kita harus menentukan suatu rencana tindakan ini? Agar kita tahu target kita itu berapa lama. Jadi tidak akan keluar dari target yang telah kita tentukan. Yang kedua adalah analisa terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Contohnya kita mau berdakwah di desa A. Kita cari tahu dulu nih, bagaimana sih desa A itu agar kita tahu strategi apa yang bagus untuk kita gunakan dakwah di desa A tersebut. Yang ketiga adalah keputusan pilihan pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah rancangan guna menjamin ketepatan tujuan dan sasaran. Setelah kita tahu apa aja yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah strategi, maka kita juga harus tahu apa sih karakteristik dakwah di daerah pedesaan. Yang pertama, metode dakwah di pedesaan biasanya dilakukan secara langsung atau face to face. Nah, hal ini disebabkan karena biasanya masyarakat di pedesaan itu relatif waktunya banyak yang kosong atau tidak dipergunakan. Yang kedua, dari aspek pendai biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwah. Hal ini karena sifat mat'unya yang pasif. Yang ketiga, materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis. Contohnya apa sih? Contohnya itu seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara. Yang keempat, citra dai itu sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Lebih melihat citra dai-nya dibandingkan isi atau ilmu yang disampaikan. Yang kelima, masyarakat pedesaan itu lebih suka mendengarkan dakwah yang sesuai dengan tradisi
yang ada di masyarakat tersebut. Macam strategi dakwah, Al-Bayuni membagi strategi dakwah menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah strategi sentimental. Nah, strategi ini pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrik di Mekah dengan menekankan aspek kemanusiaan, perhatian kepada fakir miskin, dan juga kasih sayang, sehingga mereka merasa dihormati dan dimuliakan. Yang kedua adalah strategi rasional. Contohnya adalah kasus adanya nabi palsu. Kita perlu berpikirkan dan merenungkan apakah benar-benar ada. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga adalah strategi indrawi atau dinamakan sebagai strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Di antara metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 12 mengenai dakwah di perkotaan dan dakwah di pedesaan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena adanya keterbatasan waktu dan tempat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.